Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyo Maya Kamis dari kelompok 4 mata kuliah Logika Informatika. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang konjungsi. Konjungsi sendiri itu memiliki simbol yakni V terbalik seperti ini. Nah, V terbalik ini bermakna dan yang biasa menghubungkan antara dua kalimat pada premis 1 dan juga premis 2. Seperti yang bisa kita lihat di atas ya, itu ada rumus yakni di mana premis 1 kalimatnya itu diibaratkan dengan pi dan premis 2 itu kalimatnya diibaratkan dengan ki, yang dimana jika kita tarik kesimpulan melalui metode konjungsi ini maka akan memiliki kesimpulan yakni pi dan ki. Jadi dihubungkan kedua kalimat itu dengan bantuan kata penghubung yakni dan. Nah, seperti contoh yang bisa kalian lihat di atas, pada premis 1 itu Nisa menggunakan gelang dan pada premis 2 Nisa menggunakan kacamata. Kalau dilihat dari kata-katanya, itu aku udah tandain ya, yang gelang itu adalah P dan yang kacamata adalah Ki. Supaya mempermudah kita dalam nanti kita mau menyesuaikan dengan rumus konjungsi sendiri. Nah, kalau begitu bisa kita tarik kesimpulan bahwa Nisa memakai gelang dan juga kacamata. Yang berarti sesuai rumusnya, kesimpulannya adalah pi dan ki disatukan dalam satu kalimat yang sama. Halo, selamat malam. Nama saya Asil Hidayat dari kelas TI 22A. Saya di sini ingin menerangkan modus tollens dari matkul Logika Informatika. Modus tollens adalah sebuah aturan penalaran dalam logika proporsional yang mengatakan bahwa jika sebuah implikasi P, implikasi Q benar dan Q tidak benar, maka P juga tidak benar. Contoh sederhana dari modus tollens adalah sebagai berikut. Jika hujan turun, maka jalanan akan basah. Jalanan tidak basah, maka hujan tidak turun. Caranya adalah sebagai berikut. Identifikasi implikasi dalam argumen. Dalam contoh di atas, implikasi adalah jika hujan turun, maka jalanan akan basah. Tentukan proposisi yang berlawanan dengan implikasi dalam contoh di atas. Proposisi yang berlawanan dengan implikasi adalah hujan tidak turun. Hujan tidak turun. Cek apakah proposisi berlawanan tersebut benar atau tidak. Dalam contoh di atas, jika jalanan tidak basah, maka proposisi perlawanan tersebut benar berdasarkan aturan modus tollens. Karena proposisi berlawanan benar dan implikasi benar, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa proporsi awal juga tidak benar. Dalam contoh di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah hujan tidak turun. Sekian, terima kasih. Saya Asil Hidayat dari kelas TI 22A mengucapkan selamat malam. Selanjutnya, aku bakal ngebahas tentang silogisme disjungsi. Silogisme disjungsi ini simbolnya itu V kecil dan berarti atau. Jadi disjungsi sendiri itu berarti atau ya, dimana kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan antara A dan B, itu kita harus memilih salah satu. Dimana kalau semisal kata-kata yang tidak benar itu A-nya, berarti kemungkinan kita bakal memilih yang B. Nah, kalian bisa lihat di atas ya. Kita kalau semisal dalam kata-kata, contoh kita masukkan rumusnya nih ke dalam pembuatan kata-kata, otomatis bentuknya tuh bakal kayak gini. Premis 1 sama dengan
pi atau ki, premis 2 itu kalau semisal itu bisa 2 ya, kalau bisa negasi ki atau juga negasi p. Untuk kesimpulan itu disesuaikan dengan premis 2-nya. Kalau misalnya premis 2-nya itu negasi ki, otomatis kesimpulannya itu adalah p. Sedangkan kalau misal premis 2-nya itu negasi p, otomatis kesimpulannya itu adalah ki. Seperti contoh yang di atas ya. Premis 1 adalah sepatuku ada di rak sepatu atau sedang dicuci. Premis 2, sepatuku tidak ada di rak sepatu. Otomatis kesimpulannya adalah sepatuku sedang dicuci. Seperti yang bisa kalian lihat di atas ya, untuk kata-kata di rak sepatu itu aku simbolkan dengan P, udah berwarna yang hijau, disimbolkan dengan P. Sedangkan kalau semisal sedang dicuci itu aku atau aku buat dalam bentuk ki sesuai dengan rumus ya. Nah, ataunya sendiri itu adalah V. Karena disjungsi itu kan bermakna atau ya. Berarti di sini kita menggunakan di antara dua kalimat ini itu ada huruf V atau kata kalimat atau kata ataunya. Nah, sedangkan pada premis 2 sendiri di situ ada kata tidak. Tidak itu melambangkan negasi. Otomatis kalau semisal di sini kata-katanya sepatuku tidak ada di rak sepatu. Sedangkan untuk kata di rak sepatu itu merupakan pi. Otomatis pada premis 2 itu adalah negasi p. Maka kesimpulannya sendiri adalah ki, yakni sepatuku sedang dicuci. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Jainun, biasa dipanggil Rahman, dari kelas TI 22A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas logika informatika, dan saya ambil salah satu metode, yaitu yang bernama modus ponens. Nah, di sini saya akan menjelaskan modus ponens merupakan salah satu klasifikasi dari jenis silogisme yang menekankan pada satu mekanisme untuk mengkalkulasi suatu kemungkinan dan mengambil satu kesimpulan. Dari modus ponens ini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu premis 1, jika seseorang lulus ujian maka akan mendapatkan sertifikat. Premis 2, Andi lulus ujian, kesimpulannya adalah Andi akan mendapatkan sertifikat. Penjelasan. Dari premis 1 diketahui bahwa jika seseorang lulus ujian maka akan mendapatkan sertifikat. Kemudian dari premis 2 diketahui bahwa Andi lulus ujian. Dengan menggunakan metode ponens kita dapat menghasilkan kesimpulan bahwa Andi akan mendapatkan sertifikat karena kedua premis tersebut telah terpenuhi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasa Fitri dari kelas TI 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan konjungtif dari mata kuliah logika informatika. Logika informatika, penyederhanaan konjungtif adalah kebalikannya dari disjungtif. Menggunakan kata penghubung, kalimat tersebut dapat diambil dari salah satunya secara khusus. Konjungtif artinya penyempitan, sedangkan disjungtif artinya perluasan. Seperti contohnya, Lina makan sate dan kerupuk. Lina makan sate dan kerupuk seperti A dan B. Lina makan sate dan kerupuk. A dan B itu hipotesis yang pertama. Kesimpulannya, Lina makan sate, kesimpulan pertama. Dan yang kedua, Lina makan sate dan kerupuk sama dengan B dan A, itu hipotesisnya. Terus kesimpulan yang keduanya juga, Lina makan sate, kesimpulan kedua. Jadi kita dapat menyimpulkan dari kata Lina makan sate dan kerupuk itu, walaupun kita tidak menyebutkan satu persatunya. Bye bye. Terima kasih, bye bye.